Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Rush Mahfud. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang analisis isu kontemporer, di mana pada materi ini saya akan memaparkan beberapa isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Isu yang pertama yaitu COVID-19. Seperti yang kita ketahui, dalam 2 tahun terakhir, COVID-19 menjadi momok bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi COVID-19 berasal dari virus coronavirus disease yang awalnya ditemukan di Cina lalu menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri wabah ini memakan korban yang sangat banyak. Kenapa? Karena banyak dari masyarakat tidak taat pada prokes. Sehingga pemerintah menetapkan regulasi kesehatan yang sangat ketat dan mengimbau agar masyarakat bekerja dari rumah atau istilahnya dikenal work from home untuk menekan korban semakin berjatuhan. Nah, bagaimana strategi kita sebagai ASN? Jadi kita sebagai ASN, khususnya dosen, melakukan adaptasi pembelajaran dengan sistem daring. Jadi kita harus meningkatkan skill kita dalam bidang teknologi agar metode pembelajaran bisa dibuat lebih menarik sehingga mahasiswa tidak suntuk dan semakin antusias dalam melakukan kuliah secara daring. Selain itu, kita juga harus mengimbau kepada masyarakat ataupun mahasiswa untuk selalu taat pada prokes dengan melakukan sosialisasi secara daring ataupun melalui webinar. Isu selanjutnya yaitu korupsi. Di Indonesia sendiri, korupsi merupakan isu yang sangat banyak dibahas di beberapa media. Kenapa isu korupsi ini sangat banyak? Ya, ada beberapa penyebab. Yang pertama itu moral, kurangnya nilai moral dalam diri. Seseorang lebih lemah moralnya akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Adanya sifat serakah dan rakus dari manusia, dia merasa tidak cukup sehingga harus melakukan segala cara untuk memenuhi kecukupannya. Gaya hidupnya juga yang berlebihan menjadi faktor pendorong manusia melakukan korupsi. Ada juga berasal dari aspek sosial seperti keluarga. Ada beberapa keluarga yang bahkan mendukung untuk melakukan korupsi. Ada juga aspek politik di mana seseorang akan memperoleh keuntungan yang besar bila melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya dan akhirnya melakukan money politik. Ada juga secara hukum seperti yang kita lihat banyak dibahas di berita. Hukum dalam korupsi itu sangat jomplang, di mana biasanya hukum orang yang korupsi lebih rendah dibanding orang yang melakukan tindakan pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita canangkan sebagai ASN, di mana ada beberapa strategi yaitu menanamkan sifat anti korupsi dimulai dari diri sendiri, yaitu kita harus berani jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan harus berani ketika melihat seseorang ingin melakukan tindak korupsi. Dan kita juga harus melakukan upaya pencegahan seperti edukasi, upaya penindakan, dan perbaikan sistem di dalam tubuh atau ruang lingkup kerja. Isu selanjutnya yang banyak diangkat di berbagai media adalah narkoba. Tidak sedikit orang yang terjangkit narkoba. Dari kalangan atas menengah ke bawah, public figure sekalipun, tokoh politik banyak yang kedapatan menggunakan narkoba. Kenapa narkoba menjadi
ramai, ada beberapa penyebab. Yang pertama itu rasa penasaran yang tinggi. Banyak orang yang ingin mencoba-coba bagaimana sih narkoba itu, sehingga dia ingin menggunakan. Nah, penyebab kedua itu banyak orang yang ingin mengikuti tren. Ada yang mengatakan kalau tidak menggunakan narkoba tidak gaul, dia akan dijauhi, dan lain sebagainya. Ada juga faktor ekonomi, di mana masyarakat kelas atas, menengah, sampai bawah sangat banyak menggunakan narkoba, gampang terpengaruh. Apalagi pada masyarakat menengah ke bawah yang ekonominya lemah, mereka akan menggunakan berbagai macam cara agar mendapatkan uang untuk membeli narkoba, sehingga mereka bisa mencuri, merampok, dan merampas. Selain itu, penyebab lainnya adalah lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat di mana banyak orang-orang di dalamnya menggunakan narkoba. Nah, sebagai ASN, apa strategi kita untuk menanggulangi narkoba ini? Yang pertama, edukasi kepada mahasiswa, masyarakat akan bahaya narkoba dan dampak yang ditimbulkan oleh narkoba itu. Edukasinya berupa sosialisasi, webinar, ataupun kunjungan langsung ke lapangan. Selain itu, kita juga sebagai ASN harus memilih dalam lingkungan pergaulan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jeratan narkoba ini. Nah, pemerintah sendiri telah membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN, di mana badan ini bertugas untuk mengawasi dan menghukum jaringan narkoba dan orang-orang yang terlibat dalam jaringan ini. Isu selanjutnya yang banyak dibahas adalah radikalisme. Radikalisme itu sendiri adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan dari segi agama, sosial, dan politik dengan cara kekerasan. Radikalisme ini bertentangan dengan norma agama, karena seperti yang kita ketahui, agama itu mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Ada beberapa penyebab radikalisme. Yang pertama itu adanya penyimpangan norma agama. Yang kedua, kurangnya rasa toleransi antar golongan. Yang ketiga itu pendidikan yang kurang. Nah, sebagai ASN bagaimana kita menetapkan strategi agar radikalisme ini bisa ditekan? Ya, yang pertama itu kita harus menanamkan nilai Pancasila dalam lingkungan kerja. Kita juga harus menumbuhkan rasa toleransi antar golongan, antar agama, dan antar suku, supaya tidak terjadi perpecahan. Yang ketiga itu kita harus waspada terhadap berbagai provokasi dan hasutan. Cybercrime atau kejahatan komputer itu adalah tindakan ilegal dengan menggunakan teknologi berbasis komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Contohnya seperti pencurian data, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal, dan pengubahan program secara ilegal. Apa yang menjadi penyebab maraknya cybercrime? Yang pertama itu adanya akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian dari pengguna komputer akibat akses dari internet itu sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan karena resiko keamanannya kecil. Yang keempat, tidak perlu peralatan yang canggih, hanya butuh laptop ataupun komputer, kita bisa melakukan cybercrime. Nah, apa strategi yang harus dilakukan untuk mencegah ini? Yang pertama, kita harus menanamkan selalu sikap waspada akan tindakan ini. Kita juga tidak boleh memberikan info pribadi kita secara sembarangan, agar pencurian data bisa diminimalisir. Kita harus melindungi perangkat yang kita gunakan.
Selanjutnya, jika kita menemui adanya tindak pidana cybercrime, kita harus melaporkan ke pihak yang berwenang. Kemudian kita harus mengedukasi kepada mahasiswa ataupun masyarakat akan bahaya cybercrime. Isu selanjutnya yaitu stunting. Stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak tumbuh menjadi pendek untuk usianya. Apa penyebab stunting ini? Biasanya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, sehingga menyebabkan rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, kurangnya pemberian ASI dan infeksi. Nah, ada apa strategi yang harus kita canangkan? Yang pertama itu memberikan konsumsi makanan yang mengandung nutrisi seimbang. Selanjutnya, pemberian ASI eksklusif, imunisasi, sanitasi dan akses air bersih, pemberian suplemen, dan yang paling penting edukasi pada orang tua agar stunting ini tidak terjadi. Isu yang terakhir adalah money laundry atau pencucian uang, di mana praktek pencucian uang ini memberikan efek negatif pada bidang ekonomi dan bisnis. Dia bisa merusak sektor bisnis, merusak integritas pasar, menyebabkan pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak, sehingga dia bisa mengancam stabilitas sistem perekonomian yang akhirnya berdampak kepada masyarakat, pemerintah, dan negara. Apa penyebab praktek ini marak? Yang pertama itu lemahnya regulasi dan juga lemahnya keseriusan pemerintah untuk memberantas praktik ini. Yang kedua, ada celah dalam peraturan. Selanjutnya, negara kurang memiliki peraturan di bidang kerjasama internasional. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang kurang memahami atau kurang ahli dalam bidang pemberantasan money laundry. Apa strateginya untuk meminimalisir praktik ini? Yang pertama itu peran penyedia jasa keuangan, di mana penyedia jasa keuangan menerapkan program anti pencucian, di mana mereka akan mengetahui profil dan risiko yang akan ditimbulkan dari masing-masing nasabah. Yang kedua itu peran masyarakat, di mana kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat bagaimana bahaya dari money laundry ini. Yang terakhir itu peran pemerintah, di mana pemerintah harus memiliki regulasi yang ketat dan harus serius dalam memberantas praktik ini. Demikianlah pemaparan materi mengenai isu kontemporer ini. Semoga kedepannya kita bisa meminimalisir isu-isu ini sehingga bisa membuat negara menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.